mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara, cerita atau teks yang kita baca ini bukan satu-satunya ditulis oleh Injil Matius. Beberapa Injil yang lain juga menulisnya dalam berbagai versi yang berbeda tentunya. Saudara, ketika kita berbicara tentang Advent, tadi saya katakan salah satu dimensinya adalah bagaimana saya dan saudara mengharapkan, menanti, menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang tentunya yang kedua kali dia datang bukan sebagai bayi yang manis, yang semua orang pengen memegangnya, yang semua orang pengen mencandainya. Tapi datang yang kedua kali itu sebagai hakim, sebagai pembeda, sebagai penampi. Dipisahkan antara yang percaya kepadanya dan yang tidak. Dipisahkan antara gandum dan lalang. Dipisahkan antara domba dan kambing. Ada pemisahan di sana. Nah, saudara, hari ini kita berbicara lalu bagaimana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan itu. Tentu selain berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tadi dimensi yang ketiga saya katakan kita pun setiap hari merindukan penyertaan Tuhan. Kita rindu Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, hal yang saya dan saudara harus lakukan seperti yang dengan jelas kita baca dalam teks tadi adalah bagaimana saya dan saudara bertobat. Dan bukan hanya bertobat saja dalam bagian itu. Bertobat dan menyerukan pertobatan. Bertobat berarti saya sendiri, menyerukan pertobatan berarti saya mengingatkan orang lain. Bertobat berarti Anda sendiri, menyerukan pertobatan berarti Anda mengingatkan yang lain. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pertobatan, saudaraku, sebetulnya pertobatan menjadi satu syarat yang sangat mendasar, penting untuk menyambut kedatangan Tuhan kapanpun. Kenapa? Saudara, kalau kita mengawali ini dari Advent yang pertama. Saudara, ketika Tuhan menciptakan saya dan saudara itu, sebetulnya Tuhan menciptakan manusia, diciptakan segambar serupa Allah. Dan suasana yang indah itu tercermin, ya tahun lalu kita bahas ini satu persatu. Suasana yang indah itu kita bisa lihat dalam suasana Taman Eden sebelum Kejadian 3 itu. Bagaimana Allah dan manusia bisa tinggal bersama-sama. Karena memang manusia diciptakan segambar. Tetapi saudaraku, manusia jatuh dalam dosa. Allah yang kudus, manusia yang berdosa, tidak bisa gabung. Allah yang suci, manusia yang kotor, tidak bisa gabung. Maka ketika kita berbicara tentang ingin menyambut Tuhan, Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci itu, salah satu yang harus saya dan saudara lakukan, yang mendasar adalah pertobatan. Saudaraku. Jadi saudara, kalau kita mau berbicara, kita pengen. Dalam salah satu kelas, ya, kelas yang pertama kalau kita ingat, waktu itu kelas yang masih digabung Kambium, ada satu pertanyaan. Ya, kalau umpamanya hari ini engkau mati, engkau yakin masuk surga? Kalau orang Kristen biasanya kalau ditanya itu dalam keadaan baik-baik selalu bilang apa? Yakin, ya. Kenapa yakin? Ya katanya suruh yakin. Ya. Maka saya tanyakan yang kedua.
Oke lah kamu yakin. Kemudian kamu mati, kemudian sampai ke surga. Ditanya sama Pak Malaikat, ya. Ya, sama malaikat, ya. Emang kamu kenapa ke sini? Oh, saya yakin masuk surga. Boleh nggak sebutkan alasannya? Kenapa sih kira-kira Tuhan harus menerima engkau di surga ini? Jangan main yakin aja. Saya dan saudara berdosa. Saya dan saudara kotor. Dalam beberapa waktu yang lalu saya bahas ini ya, secara detail ya. Tapi yang saya mau ingatkan hari ini saudaraku bahwa pertobatan syarat yang penting. Bertobat. Saudaraku. Ketika saya dan saudara ingin menyambut kedatangan Tuhan. Saudara, kalau kita berbicara tentang pertobatan, saudaraku, tentu kita bukan hanya ngomong saja. Ya. Kita bukan hanya ngomong saja. Bertobat. Nah, kalau saudara membaca di dalam Injil Lukas, ya, ketika Yohanes Pembaptis ngomong tadi, kemudian banyak orang tanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Saudara bisa baca dalam Lukas 3. Lalu apa yang kami lakukan? Kata Yohanes Pembaptis apa? Kalau kamu punya 2 baju, 2 helai baju, kasih kepada yang gak punya. Kamu punya berapa helai baju? Bingung kan? Berarti bukan 2 kan? Saya yakin. Apakah di sini ada yang cuma punya 2 helai baju? Saya yakin berhelai-helai berkardus. Ada terpikir kita kasih sama orang lain? Ya. Nunggu nanti Pak aksi jual kain bekas. Itu pun dicari yang bekas banget. Ya, yang bekas banget itu artinya pokoknya udah bekas banget deh. Ya kan? Wah, ini masih bagus nih, bisa nanti kalau siapa besar bisa dipakai. Padahal modanya udah ganti. Dari nenek, cucu, buyut, masih bajunya nenek dulu. Ya pun gak mau nanti disimpan maksudnya. Pertobatan nyata. Kalau kamu ada makanan katanya, bagi sama orang lain. Real. Lalu ada juga datang pemungut cukai. Lalu Tuhan, apa yang kami lakukan? Pemungut cukai, pungutlah sesuai dengan apa yang harusnya dipungut. Datang lagi tentara dalam Lukas 3. Prajurit, apa yang harus kami lakukan? Kamu jangan memeras, cukuplah dengan gajimu. Artinya pertobatan itu tidak berhenti di mulut. Pertobatan itu juga tidak ada dalam hanya hatimu. Pertobatan itu dari hatimu keluar ke mulutmu dan nyata dalam tindakanmu. Hari ini, ya, adik-adik kita atau anak-anak kita, kalian lebih senang dipanggil anak atau adik sih? Saya kadang-kadang ragu karena anak sekarang dipanggil anak nggak suka, adik, kakak, adik gitu ya. Ya, kakak-kakak dan abang-abang ini, ya, ketika kalian, ini momen yang sangat bagus. Maka salah satu topik yang dibahaskan tentang pertobatan, bukan? Ini momen yang sangat bagus, awalilah harimu. Bahwa kamu betul-betul bertobat. Hari ini harus menjadi titik balik bagimu. Jangan setelah ini ganti baju, balik lagi seperti kemarin. Jangan. Ya, saya pada waktu ngajar katekisasi, saya sering katakan, saya ikut kelas katekisasi 3 tahun. Ya mungkin bodoh banget sih Sumardi ini, ya terserah lah. Ya. Tapi saya belajar dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Karena ketika saya sudah tangkap, saya ingin benar-benar. Maka ketika di sini itu momen yang sangat penting untuk memperlihatkan juga bahwa saya dan Anda bertobat. Saudaraku. Saudara, mungkin ketika kita berbicara tentang pertobatan, Pak, saya tidak mengalami, enggak melakukan dosa apa-apa. Kok Pak, saya baik-baik saja, saya sebagai anak yang baik, saya sebagai istri yang baik,
Saya sebagai suami yang baik, apa nggak ada salah saya? Karena engkau menganggap itulah salahmu. Karena engkau menganggap baik. Saya dan saudara punya dosa masing-masing. Ada banyak orang mencela orang lain, oh itu kelemahannya di sini. Iya, dia kelemahannya di situ. Kelemahanmu di mana? Ada banyak orang yang memiliki kelemahan yang berbeda dan harus dalam bagian masing-masing bertobatlah. Dan bukan hanya kata-kata. Saudara perhatikan waktu tadi ada orang Farisi dan Saduki datang minta dibaptis. Apa kata Yesus? Pakai istilah apa? Ular beludak loh. Yohanes ya. Yohanes kepada orang Farisi dan Saduki, apa katanya? Ular beludak loh. Ular beludak itu kan ungkapan yang kasar, saudaraku. Karena mengapa? Orang Farisi dan Saduki, orang-orang yang selalu menganggap dirinya baik. Sering menganggap keturunan Abraham. Itu pun harus bertobat. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang pertobatan, saudaraku, saya dan saudara mengalami perubahan hati kita. Perubahan hati kita. Pertobatan juga diperlihatkan dari saya dan saudara punya ukuran, punya standar yang berbeda dengan dunia ini. Dalam hal apapun. Dan ini yang semestinya dialami oleh kita yang mengaku diri sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Hatinya berubah, haluan hidupnya pun berubah. Haluan hidupnya berubah berarti apa? Semua standar hidupnya beda dari dunia ini. Saudara. Jadi syarat yang sangat penting, bertobatlah. Bertobatlah. Jadi saya dan saudara, ketika kita berbicara tentang pertobatan, masing-masing kita harus bertobat. Bagiannya masing-masing. Jadi saudara, sekarang yang Tuhan inginkan dari kita bukan hanya bertobat. Menyerukan bertobat. Seperti Yohanes. Jadi saudara, kadang-kadang kita, aduh gak enak lah, dia salah lah, dia sajalah, kita kan boleh menghakimi. Menyerukan bertobat bukan menghakimi, saudaraku. Orang minta, ayo kita bertobat kok menghakimi. Yang menghakimi kan kalau Anda udah menghukum orang. Menghakimi. Tuhan menginginkan saya dan saudara bukan hanya untuk diri sendiri. Saudara sudah bertobat nih. Ini adik-adik contohnya lah ya. Sudah bertobat nih. Dari mungkin dulunya paling susah untuk bangun ya. Sekarang wah sudah on time bangun. Gak usah perlu dibangunkan waker, gak usah perlu dibangunkan waker abadi itu yang pakai tangan, pakai air itu ya. Waker itu maksudnya ya. Ini bisa sendiri ya. Kalau ngerjakan tugas nggak pernah telat umpamanya. On time. Ya, karena masih sekolah kan semua kan. Kecuali Joni ya. Jadi kalau apapun pokoknya nyontek nggak pernah ketahuan pokoknya. Nggak pernah lah pokoknya ya. Sekarang jadinya, Anda harus pengaruhi orang lain. Harus ingatkan teman-temanmu. Di rumah juga menjadi anak-anak penurut. Ya. Pokoknya apa-apa yang perlu dibantu, apa yang perlu dibantu, apa Kak yang perlu dibantu. Saudara, perubahan kan bukan cukup untuk dirimu.
Tapi kamu juga harus ajak orang lain. Ajak orang lain. Seruan pertobatan. Saudara, saya yang paling takut itu, takut dalam tanda kutip ya. Dalam Yeskiel ini, saya coba ambilkan ayat yang ke-18 ya. Yeskiel 3 ayat 18, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Loh, jadi kalau temanmu sudah tahu temanmu itu orang jahat, yang semestinya bertobat, kamu diem-diem saja, jangan anggap kamu selamat loh. Selamat dari tuntutannya. Karena Alkitab katakan apa? Orang jahat itu mati dalam kejahatannya. Tapi aku akan menuntut. Sudah waktu saya membaca ini ngeri loh. Oh berarti kalau saya ada orang di samping saya yang saya lihat, mereka kadang sempat saya, aduh ngapain lah saya harus tahu dia salah ya. Kalau nggak tahu kan nggak ada alasan ya. Orang nggak tahu kok. Makanya tahu orang berbuat salah itu lebih punya beban berat. Harus ngapain? Harus ingatkan, saudaraku. Jadi ada pernah dalam satu cerita, ini cerita ya, cerita penginjilan. Waktu itu kita latihan penginjilan dan dilatih pergi berdua kami. Ya suatu ketika teman saya ini seperti saya juga, orang yang susah memulai pembicaraan, ya apalagi dengan orang baru. Saya orangnya seperti itu juga kan. Duh mau ngomong apa susah ya. Jadi selalu awal-awal itu memberitakan Injil itu last minute. Udah jatahnya udah mau habis waktu baru ngomong, tergesa-gesa. Jadi di sepanjang jalan tuh kami ngobrol ya dengan teman ini. Dia bilang, Sumardi, yang paling penting kan kita sudah sampaikan itu tadi. Jadi gimana kita tergesa-gesa, bagaimana dia bisa terima? Yang penting kan kata di Yeskiel itu, yang penting kita sudah ingatkan. Kalau dia sudah nggak bertobat, ayat 19 kelanjutannya gitu ya. Ayat dari pasal 3 ini ayat 19. Kalau kita mengingatkan tapi dia nggak bertobat, ya sudahlah, dia mati dalam kesalahan sendiri, kita nggak dituntut, gitu ceritanya itu. Jadi saya bilang, waktu berdebat tuh, wah saya merasa bersalah juga. Kalau hanya kita mengingatkan orang, hanya takut kita, hanya cuman kita lari dari tuntutannya. Salah kan jadinya. Tapi semestinya ini menjadi motivasi untuk kita, bahwa kita tidak boleh membiarkan orang yang salah di sekitar kita. Saudaraku, harus ingatkan. Inilah seruan pertobatan. Jadi saudara menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, menyambut kehadiran Tuhan dalam hidupmu, pertobatan dan seruan pertobatan ini saya dan saudara harus lakukan. Yang kedua, ya, apa yang dilakukan Yohanes? Selain dia menyerukan orang untuk bertobatlah, beri dirimu dibaptis, dan banyak orang yang datang. Tapi dia tidak lupa menyampaikan apa? Dia menceritakan bahwa dia itu hanya perintis jalan. Bukan dia yang dimaksud katanya. Bukan saya orangnya, karena dia pikir nanti takutnya orang menyangka Yohanes Mesias. Maka dia di dalam ayat yang ke-11 dan 12 yang kita baca tadi, dia menyinggung tentang Yesus. Saya hanya membaptis engkau dengan air, tapi dia yang datang sesudah saya akan membaptis engkau dengan Roh. Saya cuma mengingatkan engkau tentang pertobatan, tapi dia yang datang setelah aku bukan hanya mengingatkan, tapi menghakimi. Memberitakan tentang Yesus. Sudah, maka ketika kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, yang saya dan saudara harus lakukan bagaimana kita yang sekarang ini masih diberi kesempatan hidup, berarti saya dan saudara harus mengabarkan tentang Yesus. Mengabarkan tentang Yesus. Bagaimana saya dan saudara bertobat, menerima Dia
sebagai juru selamat dan Tuhan saudara. Dan semestinya itu orang-orang terdekatmu yang harus lebih tahu. Saudara. Orang-orang terdekat saya lah. Bapak dan adik-adik saya yang mengerti bagaimana perubahan hidup saya sebelum dan sudah sungguh-sungguh saya lahir baru. Beda saudara. Jangan sampai orang di dekatmu pun gak ngerti ini udah berubah atau belum. Banyak orang sibuk memikirkan kapan kamu berubah. Tanggal berapa kamu lahir baru. Memang mungkin itu penting. Tapi menurut saya itu tidak penting amat. Yang penting adalah kamu tahu pasti dirimu sudah lahir baru atau belum. Itu lebih penting. Orang di sekitarmu bisa lihat tidak. Karena dengan itu Anda sebenarnya sudah menceritakan siapa Yesus itu dalam diri Anda. Bagi orang terdekat bukan? Saudara-saudara. Jadi ketika kita berbicara, saya sudah diberi kesempatan hidup hari ini. Berarti saya sudah memberitakan, mengabarkan tentang Yesus. Bagaimana kebaikannya, bagaimana dia menyelamatkan saudara, bagaimana dia mengubah hidup saudara. Ceritakanlah kepada orang lain. Saudara, ketika kita berbicara tentang menceritakan Yesus, juga kita perlu mengingatkan di Advent yang menanti Yesus datang pertama. Yesus datang sebagai Mesias bukan? Tapi untuk menyambut datangnya Yesus yang kedua kali, dia bukan menyelamatkan. Dia datang sebagai hakim. Hakim yang tentunya nggak bisa disuap. Hakim yang tentunya bukan hakim yang berpihak. Hakim yang adil. Saudara, kebenaran Yesus datang sebagai hakim itu bukan hanya dimiliki atau bukan hanya diketahui oleh orang Kristen. Bahkan orang dalam kepercayaan lain pun ada yang memahami ini. Mungkin dalam versi pengertian yang berbeda. Tapi prinsip dia sebagai hakim itu dipahami. Saudara, ketika hari-hari ini kita merayakan Advent, apakah pribadi Yesus menjadi favorit dalam hidupmu? Untuk kau pikirkan? Untuk kau coba pahami? Untuk kau coba searching gimana ya? Cari gimana ya? Dan untuk engkau ceritakan kepada orang lain. Saudara, ketika kita berbicara tentang Advent, saya diingatkan ketika membaca kisah tentang Yohanes sekitar kelahiran Yesus ya, sampai yang kita baca tadi. Kalau sudah memperhatikan, di sana paling tidak ada 3 golongan orang. Ya. Golongan orang yang pertama apa? Golongan orang yang merasa berkuasa. Herodes waktu zaman itu ya. Ya, yang berkuasa di situ. Karena dia merasa berkuasa sehingga dia tidak membutuhkan Tuhan itu. Kalaupun dia bilang sama orang Majus itu dia akan menyembah, sebenarnya karena dia takut itu akan jadi raja, jadi saingannya saja, sebatas itu. Ingat baik saudara, orang yang biasanya merasa berkuasa seolah-olah dia nggak butuh Tuhan, karena dia merasa dirinya Tuhan. Hati-hati dengan ini. Kelompok yang kedua saudaraku dalam sekitar itu adalah kelompok orang yang merasa benar. Merasa benar ini siapa? Ya orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Dia tiap hari kok taat menjalankan perintah Tuhan kok. Taat kok. Dia lakukan ini itu kok. Puasa, persepuluhan, ibadah. Sehingga dia merasa benar. Saudara, ini hati-hati. Salah satu tantangan orang yang rajin ibadah itu, salah satu tantangan
Bukan berarti nanti, wah untung saya nggak aktif ibadah ya, untung. Nggak untung gitu. Ya. Tapi salah satu tantangan orang yang rajin, itu selalu gini, merasa benar. Karena dia lebih rajin dari yang lain. Saya pernah saksikan juga kan beberapa waktu yang lalu dari sisi yang berbeda. Saya pernah mengalami kesombongan rohani. Sampai akhirnya Tuhan pukul saya betul-betul jatuh yang dalam. Saya bersyukur hari ini. Kalau enggak mungkin saya jadi orang Farisi yang sombong. Orang yang merasa benar dia tidak membutuhkan Yesus. Kalau yang ketiga, hati-hati. Orang yang tidak peduli. Yuk mau ngomong apa hari Tuhan, mau ngomong tentang pertobatan, mau ngomong tentang apapun ya silakanlah ngomong aja lah. Saya sudah golongan yang mana? Ada banyak orang itu mengikuti Yesus kemanapun pergi waktu ada Yesus pelayanan. Tapi dia tidak mendengar, tidak mengikuti, tidak mentaati apa yang Tuhan Yesus bilang. Ini jenis orang yang tidak peduli. Semestinya saya dan saudara adalah orang yang respon. Bertobat, menyerukan pertobatan, ceritakan Yesus kepada orang lain. Saudara, tahun 2021 nanti gereja kita mengadakan program Gemas. Ya, Gemas. Bukan gemes ya, Gemas. Gerakan membaca Alkitab setiap hari. Ya. Saya awalnya saya tulis Gemas, nggak ada hanya. Tapi kalau membaca Alkitab setahun, berarti setelah tahun 2001 nggak baca lagi. Nah, jadi makanya saya tambah H, membaca Alkitab setiap hari. Bukan gerakan membaca Alkitab setahun. Awalnya saya buat itu sebetulnya. Tapi kemudian saya tambah lagi lah gitu ya. Jadi mulai tanggal 1 nanti kita akan membaca Alkitab. Semua membaca Alkitab. Ya. Sudah kenapa ini penting? Yang bisa mengubah hidupmu, yang bisa memperbaharui pikiranmu, yang bisa membuat pengenalanmu bertambah akan Allah. Apa? Ya firman Allah. Tuhan sudah ngomong kok. Saudara jangan lihat firman Allah itu sekedar tulisan. Saya mempercayai firman Allah itu hidup. Firman Allah itu berkuasa. Firman Allah itu membuat orang hidupnya diperbaiki. Membuat orang hidupnya diperbaharui. Membuat orang mengenal Allah. Maka Bapak Ibu, program ini kita adakan untuk semua jemaat. Pak, saya nggak bisa membaca. Cari yang tulisan, yang dengar aja Bapak Ibu bisa audio, didengar. Pak, saya malas membaca. Ya, malas lain lah ya. Kalau nggak bisa membaca kan bisa dipakai itu sekarang ada, saudara. Gemas. Bagaimana caranya Pak membaca Alkitab 1 tahun itu? Nah, kita akan adakan pembinaannya, ya, pembekalannya. Jadi Bapak Ibu ingat baik-baik, catat tanggal ini, nggak usah buat acara dulu untuk ikut ini, Gemas, ya. Jadi tanggal 19 Desember kita akan belajar bersama bagaimana sih cara membacanya. Terus langkah-langkahnya bagaimana? Ya, kita akan diperlengkapi. Kita rindu, saudara, kita semuanya boleh memahami kebenaran firman Tuhan yang mengubah. Ya mungkin di antara kita ada orang-orang yang sudah melakukannya. Ya, karena ini gereja sifatnya kan umum ya. Kalau yang melakukan 2-3 orang, yang lain belum, nah kita ingin semuanya melakukannya. Saya ingin saya dan saudara bertumbuh bersama. Saudara yang terakhir, pagi yang terakhir saya minta untuk singer dan maju ke depan. Keselamatan tidak akan sampai kepada orang-orang yang hanya hidup secara tradisi kekristenan. Ingat baik, bahwa keselamatan tidak akan sampai kepada orang-orang yang hanya hidup secara tradisi kekristenan. Dari hari ini, peneguhan CD, jangan engkau pahami sebagai tradisi.
tapi mengertilah artinya. Bapak Ibu, boleh engkau bangga? Opungnya dari opungku, opungnya lagi Kristen. Boleh. Tapi hari ini saya ingatkan pada kita, kalau kekristenanmu sebatas tradisi, kita perlu memperbaikinya bersama hari ini. Kekristenan yang tradisi tidak membuat orang diselamatkan. Kalau tidak disertai dengan sungguh-sungguh atau kesungguhan bertobat dan berbuah. Jadi saudara, siapapun Anda, dimanapun kita ada, apapun pendidikan Anda, status sosial Anda, usia Anda, biarkan di masa Advent kedua ini kita diingatkan bahwa saya dan saudara harus bertobat. Saya dan saudara harus menyerukan pertobatan dan memperlihatkan buah pertobatan itu. Dan jangan lupa ceritakan tentang Yesus kepada yang lain. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, orang yang berdosa ini, untuk kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu, dan boleh menghasilkan buah pertobatan itu, dan kami terus menyerukan pertobatan itu kepada orang lain. Kami juga boleh memperkenalkan karena hanya Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sehingga menyanyikan lagu ini, dan kita semua dalam sikap berdoa, datang di hadapan Tuhan, nyatakan pertobatanmu kepadanya. Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi, satu orang pun tidak ada yang dapat mengelak dari Tuhan. Bapa di surga, lihatlah kami masing-masing, baik kami yang ada di gereja ini maupun teman-teman kami, orang-orang tua kami yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing. Kami percaya lawatan-Mu sama kepada kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami cukup puas selama ini karena kami sudah Kristen secara tradisi. Tapi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami, semua itu tidak akan berguna ketika kami tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami itu kami boleh mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Kami mengeluarkan buah-buah pertobatan kami. Dan kami boleh mengajak orang-orang lain, mengingatkan mereka juga untuk boleh bertobat, menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan peneguasi di hari ini.
Biarkan ini menjadi satu momen yang sangat penting bagi mereka. Memulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Semua saya undang untuk bangkit berdiri. Bapa dan Raja. Katakan sekali lagi, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku Tuhan. di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Tuhan. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakan. Katakan mengasihimu, mengasihimu, katakan sekali lagi mengasihimu.